up, no counter. Bentar lagi, tahun besok kita kan ada pemilu. Nah, dengar-dengar ada calon dari salah satu capres atau cawapres itu di bawah batas umur. Gimana tanggapan kalian? Nah, pendapatku ya, kalau dilihat dari peraturan yang ada di Indonesia, bahwa batasannya para capres dan cawapres itu minimal 40 tahun. Bagi saya itu ya wajar-wajar aja. Sedangkan yang menjadi capres atau cawapres di Indonesia itu kan juga sudah punya pengalaman yang banyak. Dia memimpin daerah atau kota. Itu sih menurut saya. Ada Kalau menurut saya sih, capres atau cawapres itu memang harus punya pengalaman yang banyak, entah mungkin kota, provinsi, ataukah mungkin jabatan yang tinggi, entah menjadi panglima TNI atau Kapolri atau Kadin. Kenapa? Karena memimpin sebuah negara itu bukan dilihat dari segi kepintaran atau dari segi akademis saja, tapi harus dilihat dari segi pengalaman. Karena guru terbaik adalah pengalaman. Ya, jadi memimpin sebuah negara itu bukan hanya dilihat dari lulusan apakah, universitas apakah, tapi dari dilihat pengalamannya sebagai pemimpin suatu daerah. Itu kita lihat apakah dia mampu merubah suatu daerah dengan baik atau tidak, kan tidak dari pengalaman. Kalau kita lihat dari segi ini, dari segi umur, juga umurnya masih di bawah rata-rata, kan dilihat dari undang-undang kan 40 itu masih minim kalau menurut saya. Karena kita lihat dari dulu, dari mulai Presiden Pak Soekarno sampai Pak Jokowi, rata-rata pemimpin negara kita itu tua-tua dan juga banyak pengalaman gitu kan. memang banyak pengalaman. Kalau hanya pengalamannya umurnya masih rendah, masih muda, terus dari segi pengalamannya kurang, apakah bisa memimpin suatu negara dengan baik? Padahal dari segi pengalaman kurang. Belum lagi kalau kita ada konferensi dengan negara lain, itu juga harus perlu pengalaman dan perlu jam terbang yang banyak. Kalau menurut saya, entah kalau menurut sampean gimana. Menurutku ya, itu meskipun kita atau calon presiden dan calon wakil presiden itu di bawah umur atau di bawah minimal, meskipun di bawah minimal, tapi kalau dia mempunyai pengalaman yang banyak dan mempunyai jiwa kepemimpinan yang tegas, bahkan dia melebihi umur-umur yang ada pada pemerintahan Indonesia sebelumnya, gitu. Meskipun kita umurnya di bawah dari minimal yang diajukan oleh undang-undang, tapi kalau kita sudah mempunyai pengalaman yang banyak, apa salahnya? Kita lihat pengalaman. Pengalamannya itu apa aja gitu. Kalau masih muda, itu pengalamannya apa aja. Jadi yang terpenting adalah pengalaman. Karena pengalaman itu yang membuat kita menjadi semakin bijaksana. Ketika kita menghadapi sesuatu atau menghadapi suatu masalah, maka kita harus mencontoh pengalaman-pengalaman kita yang terlebih dahulu, karena membuat kita semakin lebih bijak, lebih santai untuk menghadapi masalah. Kalau menurut saya, Intinya kan yang dibahas ini kan tentang pengalamannya dari salah satu calon gitu kan. Lah, menurut dari Mas Ardi, dengan adanya pengalaman, oke lah walaupun keluar dari batas minimal, tapi yang dari Mas Ardi ini katanya yang di bawah dari batas minimal itu pengalamannya kurang. Terus ini
gimana? Kalau saya kan hanya masyarakat biasa, jadi saya hanya bisa apa ya, mengutarakan aspirasinya kepada yang lain. Tapi saya tidak punya apa ya, power untuk merubah konstitusi. Jadi inilah hanya sebuah diskusi kecil saja untuk tukar pikiran antara mana yang lebih unggul, lebih baik antara umur presiden yang di atas rata-rata ataukah umur presiden yang di bawah rata-rata. Sekarang gini, katanya Mas Ardi itu kan pengalamannya itu sudah cukup. Kalau boleh tahu pengalamannya itu apa? Kan sudah dijelaskan bahwasanya calon capres dan cawapres Indonesia itu kan harus memiliki pengalaman seperti memimpin sebuah kota atau sebuah daerah. Nah, maka dari itu pengalamannya kita ambil dari situ, dari pengalaman dia sebelumnya menjabat menjadi pemimpin wilayah atau kota. Itu. Nah, sekarang setelah dari pengalaman memimpin dari wilayah atau kota, kemudian maju ke memimpin negara, itu bagaimana menurut Mas Ahmad? Dari kota langsung ke negara itu apakah terlalu jauh, terlalu meloncat jauh, apa gimana? Atau memang sudah pantas gitu? Kalau menurut saya, boleh sampean boleh tahu sanggah. Kalau pemimpin kota, istilahnya menjadi wali kota, usianya masih muda, langsung melonjak ke capres atau cawapres itu pengalamannya sangat minim. Karena apa? Karena hanya mengurusi suatu kota, bukan mengurusi dari beberapa kota atau yang disebut gubernur. Gubernur kan dari provinsi mengurusi beberapa kota. Jadi menurut saya kurang pengalaman kalau menurut saya. Tapi tidak bisa dipungkiri lagi, kita melihat sejarah. Bukannya saya pro atau kontra dengan bakal capres yang muda, enggak. Kita lihat juga Panglima Islam termuda yaitu Usama bin Said. Apalagi di Indonesia kita ini Panglima termuda, Panglima besar Jenderal Sudirman. Beliau diangkat menjadi Panglima itu sangat-sangat muda, itu di usia 30-an. Saya lupa antara 31 atau 34, 35. Sudah 30-an. Jadi tidak bisa kita pilih lagi, memang usia muda atau usia tua memang juga memiliki passion tersendiri, memiliki pemikiran tersendiri. Kita tidak bisa untuk mengklaim menjadi umur segini itu bisa apa, umur segini bisa apa. Jadi begitulah kalau pendapat saya. Monggo kalau ada pendapat lain. Ya mungkin dari saya menyimpulkan dia, memang banyak dari masyarakat Indonesia ketika mendengar bahwa ada batasan usia dalam mencalonkan terus ada dari calon itu malah kurang dari batas minimal. Memang dari banyak masyarakat Indonesia itu ada yang pro, ada yang kontra, tapi kita ambil hikmahnya saja, jangan langsung judge, langsung mengklaim orang. Benar yang dikatakan dari masyarakat, memang dari dulu ada Panglima Perang yang masih muda, Jenderal Sudirman yang masih muda. Jadi kita jangan langsung mengklaim lah, jangan langsung menjudge, jangan langsung menjudge seperti itu. Kita ambil hikmahnya saja, lanjut seterusnya itu bagaimana kita ikut pada pemerintah. Jika tidak sesuai, maka Diskusi saja. ya hanya berdiskusi, Bertukar pikiran. Kita sebagai masyarakat biasa bisa bertukar pikiran. itu aja. Ya, terima kasih atas diskusinya.